Halo semua, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Siang hari aku mau lanjut berkebun. Tadi tuh aku udah berkebun tadi pagi. Mangkas kemarin itu ya, beresin pangkasan yang kemarin. Ada daun salam yang aku pangkas, itu kayunya aku pakai buat penopang atau lanjarannya cabai keriting. Tapi daunnya belum aku beresin. Nah, terus tadi ini nyiapin media tanam sama mindahin sawi. Aku tanam pakai pot besar di belakang. Ini keteduhan sama daun markisa ya. Aku mau tanam kangkung lagi teman-teman. Ini pakai pot besar, di bawah ada alasnya. Tadi pagi itu udah aku siram, dan ini aku tambah lagi untuk tanah ya. Di bawah tadi ada tanah sama sekam, campur kue sapi yang udah siap pakai. Kenapa nanamnya banyak? Ini yang nanti baru mau semai ya, baru mau tanam. Ini aku udah ada yang bijinya udah aku kecambahin. Jadi kalau nanam kangkung biasanya aku kecambahin dulu teman-teman, meskipun ini benih baru. Biasanya kangkung tuh aku belinya benih 1 kilo ya, kemasannya 1 kilo. Aku simpan di kulkas biar awet. Ini direndam sekitar 1 malam atau beberapa jam sampai bijinya gemuk gitu ya, membesar. Habis itu ditiriskan. Ini aku alas tisu sampai berkecambah, nanti baru kita tanam. Nah, di sana juga ada itu 4 pot, baru mungkin sekitar kurang lebih 1,5 minggu. Yang di sana itu juga udah mulai tinggi-tinggi ya. Nah, di ujung sana di bedengan udah mulai panas lagi teman-teman. Ini aku berteduh di bawah pohon markisa, kalau enggak panas teman-teman. Di ujung sana itu kangkung aku tanam di bedengan, langsung di tanah. Tapi itu bisa dipanen, tapi enggak banyak. Jadi aku biarin, mungkin nunggu nanti barengan sama ini ya, karena aku berusaha atau aku sering nanam ini supaya jaraknya deket-deket, biar bisa panennya tuh lebih deket juga teman-teman. Jadi lebih sering panen gitu ya. Insya Allah bisa sampai panen ya, baik-baik aja. Jadi ini aku mau tanam lagi di pot besar. Oke, udah rapi media tanamnya. Bikin lubang tanam ya. Seperti biasa nanam kangkung seperti ini. Kalau di wadah atau di pot sebenarnya suka-suka aja. Kalau di bedengan ya kadang aku bariskan, kadang tebar, nggak mesti ya. Udah selesai tabur benih, aku tutup.
Oke. Udah di samping rumah teman-teman. Aku mau petik cincau buat buka puasa nanti ya. Jadi siang ini mau aku biasanya blender. Aku blender ya. Ini panas. Mana merambat tinggi banget. Merambat ke tanaman putsa itu teman-teman. Dia ini ya, Masya Allah tinggi banget ini, nanti bisa nggak ini cincau bulu atau cincau love. Biasanya aku buatnya nggak diremas, aku buatnya di blender, disaring, terus simpan di kulkas teman-teman. Ini itu kalau diminum di ini ya, di perut itu adem teman-teman. Kayaknya butuh ini ya, dikasih turun mungkin ya, supaya bisa petik yang di atas lumayan besar-besar, yang di bagian atas. Aku petik yang di bagian bawah dulu teman-teman. Ini tadi petik cincaunya, kayaknya udah cukup. Kita tambahin daun pandan. Daun pandan. Daun pandan itu aku suka campur di gulanya ya teman-teman, atau di santannya juga. Ini di samping rumah kemarin yang aku pangkas. Tadi kayu yang besar udah aku ambilin. Nah ini kenapa nggak dirapikan? Sebenarnya bukan nggak dirapikan ya teman-teman. Jadi ini kan daun salam, kok dibuang? Ya kalau misalkan ada yang mau pakai, atau tetangga atau teman aku, biasanya suruh metik aja di pohon ya. Kalau udah ketinggian biasanya aku tetap pangkas. Kalau nggak ada yang minta atau nggak ada yang datang, saya nggak tawarin ya teman-teman,
karena rumahku juga tuh ini di sini paling tetangga deket aja yang pakai kan, walaupun ada temen jauh ya kadang waktu datang aja mintanya ya. Jadi kalau sudah dipangkas begini biasanya aku keringkan, ini aku biarin 2-3 hari sampai kering, nanti baru dilepasin gini, baru aku buang di kompos bag atau aku tampung di kompos bag sana teman-teman. Seperti ini buat kompos. Ini juga ini kecombrang ya, kemarin aku kurangi karena terlalu rimbun, masih ada yang daun-daun lainnya, nutupin ini bayem sama si selada karena ada daun kelengkeng juga kan. Nah daun kelengkengnya ini tuh sebenarnya juga nanti bakalan aku potong, aku kurangin lah, nggak potong semua, tapi biasanya itu aku pakai itu buat nempel anggrek, jadinya aku biarin aja dulu biar batangnya agak besar sedikit, biar nanti buat nempel anggreknya lebih bagus. Seperti itu, jadi masih aku biarin rimbun. Dia itu susah berbuah teman-teman, nggak tahu atau karena nutrisi atau bagaimana. Ini sudah pohonnya tuh udah besar ya, dulu tuh pernah buah di sini awal-awal pindah ke rumah sini, tapi semakin kesini udah nggak mau buah. Tapi kalaupun buah nggak panen, nggak bisa panen ya, kadang tuh setengah matang udah kita petikin, kalau udah manis pasti habis, nggak tahu si kelelawar atau tikus, karena katanya kan harus dibungkus ya. Waktu itu cuman satu pucuk gitu yang buah, satu ini tangkai, aku nggak bungkus, waktu itu masih pendek aja. Tapi biasanya pagi-pagi ditengokin udah habis, pagi-pagi habis. Jadi ya sampai sekarang ini udah nggak mau buah lagi si kelengkengnya. Ada aku coba sambung, berhasil di sebelah barat di tanaman hiasku atau di bunga-bunga, aku taruh di pot, itu pernah buah di sana, pernah bunga, tapi nggak sampai buah, masih gugur, tapi alhamdulillah masih mau bunga kan, berarti ada tanda-tanda ini cocok lah ya. Nah yang ini tuh cuman rimbun aja begini teman-teman, kelengkengnya rimbun. Musim panas, biasanya musim panas itu bakalan bunga kan, ini enggak, dia nanti kadang juga nggak sampai musim panas ini berbunga udah hujan lagi, jadi ya cuman jadi daun doang teman-teman. Seperti itu. Ini lufa yang di rambatan sini udah habis, nggak ada tunas lagi kan, ini udah pohon tua, cabang tua, rantingnya itu dia tuh merambat ke tanaman kelengkeng, jadi buahnya tuh di sekitaran kelengkeng sana, dan sekarang sudah menuju dekat markisa itu teman-teman, yang kemarin itu penyerbukan ya. Oke, ini ladanya aku belum petik lagi, mungkin 2-3 hari baru aku petik lagi. Oh ya, ini tuh banyak banget ya buahnya yang merah-merah. Oke, nanti lanjut aku mau ini ya, nanam padi atau pindah tanam padi. Ini padi, aku semai padi teman-teman, lumayan banyak, nanti mau pindah tanam padi.